Shalom FLC, selamat hari Minggu, selamat datang di FLC Online Service. Apa kabarnya saudara hari ini? Apapun keadaan kita hari ini, milikilah iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak juga dapat mengajak dan mendampingi mereka untuk menyaksikan Kids Online Service di FLC YouTube channel. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk kita meresponi pujian penyembahan dan firman Tuhan yang akan disampaikan. Puji nama Tuhan, Shalom Jemaat FLC. Saya percaya Anda semua boleh ada dalam keadaan yang baik dan sehat di pagi hari ini. Minggu ini adalah minggu kedua di bulan April, masih dengan sistem yang sama, social distancing, di mana mungkin kita belum bisa berkumpul menjadi satu, belum bisa beribadah bersama-sama. Tapi jangan pernah khawatir, sebab kasih Tuhan melingkupi kita dimanapun kita berada. Kalau pagi hari ini saudara sedang menyaksikan tayangan ini bersama dengan seluruh keluarga ataupun bersama dengan orang-orang terkasih, mari boleh sama-sama rangkul mereka, pegang tangan mereka. Pagi hari ini kita menyatakan sama Tuhan setiap rasa syukur kita sama Tuhan. Ambil momen sejenak untuk bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Kita mau menyatakan rasa syukur kita lebih lagi sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua hanya karena perkenanan-Mu. Engkau boleh mengumpulkan keluarga kami dengan keadaan yang sehat. Engkau boleh menyehatkan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan, semua karena perkenanan-Nya Tuhan. Mari saudara, ungkapkan rasa syukurmu pagi ini sama Tuhan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Bilang Tuhan Yesus Allah yang baik, Tuhan Yesus Allah yang mulia. Mari lebih lagi nyatakan sama Tuhan. Menjanjikan seorang penolong dalam setiap kehidupan kita. Dia memberikan Roh Kudusnya dalam setiap kehidupan kita. Kondisi kita di luar ini lagi gak baik mungkin. Mungkin dalam diri kita ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa Tuhan harus bagaimana aku hidup, menjalani kehidupanku hari demi hari. Tapi jangan khawatir saudara, sebab Roh yang ada dalam setiap kita lebih besar daripada apapun yang di luar kita. Dan kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan Allah yang begitu baik, yang memberikan Roh Kudus dalam setiap kita. Pagi hari ini saudara, kalau kita masih bisa bangun, mari kita angkat setiap sembah kita sama Tuhan. Kita mau menyatakan Tuhan Yesus yang baik dalam setiap kehidupan kita. Mari angkat pujian ini bagi Tuhan sama-sama. Pribadi
kamu nyatakan sama Tuhan. Nyatakan keajaiban, sebab Engkau sanggup Tuhan. Nyatakan dalam hidupku, Kau nyatakan Tuhan. Nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaiban. Mari dengan imanmu lebih lagi katakan sama Tuhan. Nyatakan dalam hidupku, Kau nyatakan. Nyatakan nyata di sini saat ku menyembahmu. Nyatakan keajaibanmu, Kau nyatakan Tuhan. Nyatakan dalam hidupku, terima kasih. Nyata di sini saat ku menyembahmu Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus. Kami haus akan Kau Tuhan, perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Pagi ini kami datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan, memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau berkuasa, Kau bertahta Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tempat ini, kami tahu Kau nyata Tuhan. Terima kasih Kau melawat setiap kami, Kau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ucapan rasa syukur kami mungkin gak pernah cukup Tuhan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bahkan pagi hari ini aja Tuhan, kalau kami boleh ada masih dengan keadaan yang sehat bersama dengan seluruh keluarga kami Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini gak lain Tuhan, kami cuma pengen bisa datang sama Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu dengan ketulusan hati kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau bisa disenangkan dengan semuanya itu Tuhan. Biarlah pengagungan-Mu Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan, benar-benar Tuhan.
mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari dengan imanmu lebih lagi nyatakan sama Tuhan. Tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Beri dengan imanmu lebih lagi nyatakan sama Tuhan. Tinggikan diri-Mu, kami tinggikan Tuhan, mengatasi. Terima kasih Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Thank you Lord Jesus, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan kami tinggikan Kau, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami mau bersama-sama mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami kepada Engkau ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk
FLC Family ya Bapak, untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami Tuhan, yang saat ini Tuhan mungkin sedang ada dalam tantangan, yang ada dalam pergumulan apapun itu ya Bapak. Kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang gak pernah meninggalkan kehidupan kami apapun keadaannya. Karena itu kami percaya Tuhan, kami akan keluar lebih dari pemenang. Biar Allah sumber damai sejahtera itu selalu memenuhi setiap hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami, teman-teman kami Allah yang saat ini barangkali ada dalam status ODP, PDP ataupun yang positif COVID-19 Tuhan. Kami membawa juga seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemeliharaan Tuhan juga kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada setiap mereka. Sebab kami tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu oleh bilur-bilur darah Yesus mereka dijamah, dipulihkan, disempurnakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa ini ada di dalam hatinya Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk setiap pemimpin di bangsa ini ya Bapa. Berikan hikmat Tuhan untuk setiap kebijakan-kebijakan yang harus mereka lakukan saat-saat ini. Bahkan juga untuk para medis Tuhan yang menjadi garda terdepan. Kami juga membawa kehidupan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar mereka selalu dalam pemeliharaan dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami naikkan setiap doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami Tuhan, Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang butuh support doa juga dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar. Hai FLC Family, teruslah bergabung dan ikuti konten-konten menarik yang dapat Anda akses di FLC YouTube channel selama masa pembatasan interaksi ini. Pastinya akan sangat berguna untuk membangun diri Anda dan iman Anda selama Anda berada di rumah saja. Juga, Anda diberi kesempatan untuk dapat menabur dan memberkati pelayanan gereja Tuhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 800 633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk semua keluarga FLC. Saya ucapkan selamat hari Minggu dan tentunya selamat hari Paskah. Salam kebangkitan, salam kemenangan buat setiap kita yang percaya. Karena kemenangan sudah terjadi. Kemenangan sudah kita terima. Inilah waktunya kita tidak menjadi lemah. Inilah waktunya kita tidak terus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Melainkan lewat peringatan Paskah pada hari Minggu ini. Kita percaya, kita punya momentum, kita punya kekuatan untuk bangkit, untuk berdiri, untuk berjalan. Bahkan kita punya kesempatan untuk menyiapkan lebih berani lagi segenap kehidupan dan diri kita untuk siap hidup dipakai oleh Tuhan. Saya berdoa kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Roh Kudus membantu kita untuk bisa menerima setiap benih. Tuhan Yesus berbicara secara pribadi di kehidupan kita. Sehingga kita bisa menatap bahwa sepanjang bulan-bulan ke depan di tahun 2020, hidup kita tidak berhenti. Karena kita punya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Terlepas dari apa yang sedang terjadi dalam masa kesulitan ini, hari ini kita percaya kita akan keluar lebih daripada pemenang. Dan tahun 2020 akan lebih luar biasa daripada tahun yang lalu. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, hadirat Tuhan menguasai kita. Dan Roh Kudus akan membantu kita untuk menerima setiap benih firman yang terbaik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, aku berdoa buat setiap keluargaku, dimanapun pada hari ini kami berada.
Kami ada, hidup kami semua karena anugerah-Mu. Kami berterima kasih kalau di minggu yang luar biasa kami boleh merayakan Paskah, kami merayakan kemenangan, kami merayakan kebangkitan. Kami percaya ini bukan hanya perayaan rutin agamawi, tapi satu hal kami tahu, Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau telah bangkit dan memberikan kehidupan yang kekal. Karena di atas kayu salib dunia sudah dikalahkan. Dan hari ini kami percaya kami menerima kebangkitan serta kemenangan. Itulah kenapa kami percaya hal-hal yang terbaik daripada-Mu akan terus digenapi. Rencana-Mu tidak akan pernah gagal buat setiap kehidupan kami. Berbicaralah secara pribadi kepada kami supaya lewat masa-masa saat ini yang tidak mudah, tapi kami percaya ada kemenangan di depan kami. Bahwa di balik ini semua ada yang luar biasa Engkau telah siapkan untuk kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Amin. Pada hari ini kita akan sama-sama menerima firman. Apa yang Tuhan titipkan kepada saya untuk dibagikan bagi kita semua. Ada 3 kebenaran yang perlu kita renungkan tentang perayaan yang luar biasa, tentang kemenangan yang terjadi di hidup kita pada hari ini. Yaitu kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kita bukan hanya sekedar merayakan rutin Paskah tahunan, tapi kita percaya dalam Tuhan tidak pernah ada yang kebetulan. Ada sesuatu yang khusus Tuhan mau titipkan supaya kita percaya dan kuasa kebangkitan itu terjadi di hidup kita di tahun 2020 ini. Di bagian yang pertama saya mau ajak saudara melihat dari sebuah kisah di kitab Yeremia. Sebuah kisah di mana saat itu bangsa Israel diizinkan Tuhan dibawa dan dimasukkan ke dalam pembuangan di Babel. Dan ternyata dalam proses pembuangan di Babel itu ada hal-hal yang sangat ilahi, hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan di zaman itu. Untuk bisa menjadi sebuah penggenapan perjalanan umat Tuhan, gereja Tuhan sampai hari ini. Tentang bagaimana kita bisa hidup dan harus terus percaya bahwa apa yang Yesus lakukan tidak akan pernah sia-sia. Kebangkitan Yesus tidak akan pernah termakan oleh waktu dan zaman. Itulah kenapa saya bersyukur kita perlu bangga. Kalau hari ini kita boleh merayakan Paskah. Saya mau ajak sama-sama kita melihat di Yeremia 31. Kalau saudara lihat dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Judul perikop saat itu berbicara tentang perjanjian baru. Hal yang sama saya ingin katakan hari ini. Terlepas dari apa yang sedang terjadi. Dalam kesulitan kita menghadapi wabah virus corona yang terus kita lihat dampaknya, korbannya semakin banyak. Tapi saya ingin katakan ada perjanjian baru, ada hal-hal baru, ada kemenangan baru, ada kejadian-kejadian baru yang pasti. Jika saudara percaya bersama Yesus, itu akan digenapi di hidup kita semua. Di ayat pertama dikatakan pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Saudara, firman ini sedang berbicara bahwa saat itu Yeremia diutus oleh Tuhan. Sebagai perpanjangan lidah Tuhan bagi bangsa Israel yang sedang mengalami sebuah proses pemurnian dalam pembuangan di Babel. Oleh karena durasi waktu yang tidak begitu singkat dalam pembuangan, ternyata kehidupan budaya bermasyarakatnya bangsa Israel sempat tercemari oleh budaya dan hal-hal yang lain yang tidak seperti apa yang Tuhan ajarkan untuk mereka hidupi. Bahkan mereka mulai menyembah Allah lain. Mereka mulai beribadat kepada Allah lain. Itulah kenapa Tuhan utus Nabi Yeremia. Supaya Yeremia bisa mengingatkan lagi kepada bangsa Israel. Apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi mereka. Dan supaya mereka bisa ingat lagi. Bagaimana nenek moyang bapak leluhur mereka. Hidup oleh karena kuasa kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan ingin katakan kepada mereka lewat Yeremia. Pekerjaan Tuhan tidak akan berhenti. Janji Tuhan tidak digenapi. Pasti digenapi. Hal yang sama buat kita semua. Tidak ada di antara kehidupan kita yang tidak perlu diingatkan oleh Tuhan. Semua kita perlu dibantu. Bahkan kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Yang tinggal di hidup kita menjadi seorang penolong.
Dia sekali-kali apapun kondisi keadaan kita, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus setia, luar biasa. Dia membantu kita, dia mengingatkan kita. Dan kalau hari ini, di dalam Paskah 2020, kita diingatkan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah menang. Saya ingin katakan saudara, dimanapun Anda berada, jangan hanya sekedar merayakan. Tapi terima dengan iman, percaya dengan iman dalam nama Yesus. Harapan saudara, doa-doa kerinduan di hati saudara, kalau saudara tahu hidup saudara bisa dan mau dipersembahkan bagi Tuhan, saya katakan dalam nama Yesus, kemenangan berjalan di dalam saudara. Kebangkitan berjalan ke arah hidup saudara. Kesembuhan, pemulihan, restorasi terima dimanapun Anda berada. Dalam nama Yesus, terima dengan iman percaya. Hidup Anda gak biasa-biasa, hidup Anda luar biasa. Anda bukan sembarangan. Kita ini biji mata Tuhan. Hidup kita berharga. Itulah kenapa di Jumat Agung kita merenungi dengan penuh kerendahan hati bahwa Yesus telah mati buat kita. Sebagai proses Tuhan bagi bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, mengutus Nabi Yeremia menjadi perpanjangan lidahnya untuk menyampaikan kepada bangsa Israel ada perjanjian baru. Saya ingin katakan 2020 tidak akan menjadi tahun yang buruk. 2020 tetap akan menjadi tahun yang luar biasa. Dan Tuhan akan buktikan kepada saudara, karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Maut sudah dikalahkan. Yeremia sebagai anak dari Hizkia, dia hidup dalam kehidupan orang tua yang begitu bergaul erat dengan Tuhan. Itu sebabnya dia paham betul tentang bagaimana hidup harus menurut perintah dan ketetapan Tuhan. Oleh karena saat itu bangsa Israel hidup dalam pembuangan dan mereka punya budaya tercampur. Mereka mulai menyembah Allah lain, mereka mulai menyembah berhala. Tuhan minta Yeremia bantu ingatkan lagi. Jadi saudara, saya ingin katakan, dalam Tuhan ada harapan. Dan salah satu untuk kita bisa punya harapan adalah kita mengingatkan diri kita. Tidak ada Allah yang lain di dunia ini. Hanya ada satu Tuhan, satu pribadi, dan Dia memiliki nama. Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu sebabnya dikatakan bahwa aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Supaya keluarga-keluarga Israel diingetin lagi. Bahwa dalam masa pembuangan di Babel ini jangan terkecoh. Jangan tercemar hidupnya. Tapi percayalah kepada Tuhan. Itu sebabnya di ayat 3 dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dan luar biasa ayat 4 dikatakan aku akan membangun engkau, kata Tuhan. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Tuhan berjanji aku akan menghiasi engkau. Engkau akan tampil dengan rebana dan tari-tarian dan orang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Ayat yang ke-6 dikatakan, sungguh aku akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Hari ini di bagian yang pertama untuk kita memaknai hari Paskah 2020 bagi kita semua. Yang pertama, dalam Yesus ada harapan. Dan harapan itu bisa mulai muncul. Saudara bisa menyadari dan mengingatkan diri saudara lagi. Waktu saudara tidak berubah beribadah hanya kepada satu Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah lewat FLC YouTube channel ini, kehidupan kerohanian saudara terus dibantu. Tetap dalam perawatan yang baik. Teman-teman di kelompok sel, di passion. Jangan sampai terputus. Gunakan setiap aplikasi yang sudah saudara terima supaya tetap terhubung seorang akan yang lain. Kenapa? Karena kita semua perlu Tuhan. Jangan biarkan ada fokus pikiran dan seakan-akan bahwa ada cara lain yang bisa membawa kita selamat dari ini semua. No, sampai hari ini kita hidup karena anugerah Tuhan. Dan kita percaya lewat doa-doa kita yang kita panjatkan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang sedang kita doakan, Tuhan menjawab semuanya indah pada waktunya. Badai ini pasti berlalu, bahkan semua orang yang sedang bekerja, berjuang untuk menangani, untuk merawat setiap sesama yang dalam kesulitan. Kita percaya mereka akan ditolong, dikuatkan. Ada penghiburan daripada Tuhan. Dan biarlah Paskah tahun 2020 menjadi momentum yang luar biasa sehingga kita melihat tidak akan lama lagi
kota kita dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, seluruh dunia juga dipulihkan. Bagian yang kedua dari sebuah proses kehidupan rohani yang juga Tuhan telah sampaikan bagi kita, itu ada di dalam kitab Kolose. Saya mau bagi kepada saudara apa yang kitab Kolose katakan. Kalau bicara kitab Kolose, banyak sekali di kitab Kolose itu dicatat tentang bagaimana hidup dalam sebuah persekutuan dan persekutuan antara jemaat, antara sesama dan dengan Tuhan. Jadi yang kedua saudara, apa yang perlu kita maknai di hari Paskah yang luar biasa ini? Yang kedua, ada persekutuan bersama dengan Yesus. Ada persekutuan. Bicara persekutuan adalah bicara momen, sebuah waktu di mana kita punya kesempatan untuk mengalami transformasi kehidupan. Kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara. Alkitab berkata, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bawah loh. Jadi kalau engkau bersama dengan Kristus, cari perkaranya tuh yang di atas. Kalau bicara persekutuan, kenapa kita perlu bangga bahwa lewat kebangkitan, lewat kemenangan, lewat hari Paskah 2020 kita diingatkan ada makna yang luar biasa di bagian yang kedua. Bicara dalam Yesus ada persekutuan. Karena lewat persekutuan kita menerima restorasi. Kita menerima apa? Pemulihan. Kita menerima apa? Perbaikan. Bicara tentang nilai-nilai hidup kita. Bahkan dalam momen kondisi keadaan kita sedang juga masuk di PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Tidak pernah ada yang kebetulan. Ini juga menjadi momen untuk kita terus tidak berhenti. Mengevaluasi diri kita. Menyiapkan kembali diri kita. Lewat apa? Lewat momen kebangkitan. Kemenangan yang Yesus berikan supaya kita menyadari bahwa betapa luar biasanya hidup kita. Betapa kuatnya hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita bukan kita lagi. Lewat tubuh dan darahnya kita telah peringati di sakramen perjamuan kudus. Kita sadar hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus hidup di dalam kita. Itulah kenapa saya katakan, dimanapun Anda berada, hidup Anda punya kekuatan. Dimanapun Anda berada, hidup Anda punya kelimpahan. Dan ada mujizat yang sudah Tuhan siapkan setiap hari bisa terjadi jika kita percaya terjadi di hidup kita. Dan itu yang Alkitab katakan. Pikirkan jika engkau bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ayat yang kedua dari Kolose 3 katakan, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi makna yang kedua yang kita bisa renungi, kita peringati hari ini, saudara, dalam Yesus ada persekutuan. Jangan jenuh kalau saudara punya kesempatan menyaksikan setiap program di FLC YouTube channel. Teman-teman Komsel terus terhubung lewat setiap aplikasi yang ada. Terhubung seorang akan yang lain. Bangun terus persekutuan. Kita perlu kebenaran firman Tuhan benar-benar menjadi makanan terbaik untuk kita bisa terima di hidup kita. Bukan hanya menjadi makanan, tapi biarlah nilai-nilai hidup kita dikuasai, dipimpin oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita dan terang. Kita tidak akan tersesat di dalam firman. Godaan ada, saudara, cobaan-cobaan silih berganti, tapi oleh kuasa firman dan Roh Kudus yang kita izinkan berkuasa memimpin kita. Kita bisa atasi setiap kegelapan tiap hari dengan cara-cara yang benar. Dan tidak ada yang lebih indah kok. Di mana kita mengakhiri setiap hari di kehidupan kita. Untuk hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan lebih daripada apapun. Lewat masa atau lewat kondisi kesulitan ini kita sadar semua. Nggak ada yang bisa disombongkan. Semua bisa berhenti siapapun dia. Kuasa, jabatan, apapun yang kita katakan milik kita, mungkin jumlahnya tidak ternilai, nggak ada artinya. Selain apa? Selain Tuhan mau kita tinggal tenang di hadiratnya. Dan inilah waktunya dalam setiap persekutuan. Saat ini, di masa PSBB ini, di masa physical distancing, karantina, banyak pembatasan sedang terjadi. Biar kita punya persekutuan juga yang terbaik dengan keluarga kita. Pemulihan hubungan suami, istri, orang tua, anak-anak orang tua dipulihkan. Anda mungkin di kosan, Anda jadi berkat.
Anda menjadi orang yang berbeda. Perbuatan-perbuatan Anda dimanapun Anda berada memberikan nilai, memberikan makna, memberikan contoh. Yang mungkin selama ini kita gak lakukan. Tapi inilah waktunya kita terima perbaikan. Kita terima kesempatan untuk apa? Menguatkan diri kita, percaya kepada diri kita lagi. Oh, ini bukan tentang kita, tapi tentang Kristus Yesus yang sudah hidup di dalam kita. Makna yang ketiga yang saya mau bagi, yang terakhir hari ini. Di hari yang luar biasa, Paskah 2020. Saya mau berbicara dari satu bagian terakhir. Di mana proses perjalanan Yesus sendiri yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Yaitu di Injil Matius 28. Ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Makna yang ketiga yang saya mau bagi. Bahwa di dalam Yesus ada pendamaian. Di dalam Yesus yang pertama ada harapan. Di dalam Yesus yang kedua ada persekutuan. Makna yang ketiga hari ini, dalam Yesus ada pendamaian. Dan itu yang dikatakan. Bicara pendamaian, bicara tentang misi kehidupan kita semua. Dia sudah lakukan buat kita, tapi jangan berhenti di kita. Tapi biar kabar baik, berkat kemenangan, mujizat yang saudara terima dimanapun Anda berada. Aku berdoa, saya berdoa dalam nama Yesus, mujizat sudah terjadi. Inilah waktu ya saudara, bersaksi, bercerita, lakukan yang terbaik. Dimanapun kita berada, jangan malu, jangan segan. Tunjukkan, ini bukan tentang kita. Hanya oleh kasih karunia kita ada. Tapi katakan kepada banyak orang, karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang setia, pribadi yang mengerti kita. Dan tidak pernah gagal, tidak pernah tidak teliti. Dia Yesus Kristus, Tuhan kita. Matius 28, ayat pertama dikatakan, bicara tentang kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan perhatikan waktu malaikat itu hadir, waktu tanda-tanda mujizat yang ajaib terjadi. Para penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut. Kenapa? Karena para wanita, para Maria hari itu mereka menjadi takut karena melihat apa yang sedang terjadi di kubur Yesus. Saudara, Matius 28 adalah sebuah perjalanan kemenangan. Daripada Yesus sendiri dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau saudara baca beberapa pasal sebelum itu, ada sebuah perjalanan di mana momen-momen journey Yesus diserahkan, Yesus disalibkan, dia mati. Bahkan sampai ke Matius 28, kebangkitannya terjadi. Ada begitu banyak figur yang terlibat di dalam proses dari kematian sampai kebangkitan. Mulai dari murid-murid, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama. Begitu banyak orang, bahkan para penjaga, para orang yang terlibat dalam menyiksa dan membunuh Yesus. Banyak orang yang terlibat, banyak konflik yang terlibat. Tapi tahukah saudara, dari semua apa yang Bapa izinkan terjadi kepada Yesus sampai dia benar-benar mati. Semua konflik demi konflik sudah terjadi. Kronologis demi kronologis. Tapi tahukah saudara, Bapa tidak pernah tinggal diam. Karena dia tahu anak yang tunggal adalah bukan hanya manusia 100%. Tapi Tuhan 100%. Diutus menjadi sama seperti kita dalam sebuah misi. Yaitu misi keselamatan. Misi kehidupan. Bahkan bukannya sekedar kehidupan, tapi kehidupan yang kekal. Itulah kenapa pada akhirnya luar biasa Yesus bangkit daripada orang mati. Bukan hanya tentang Yesus, tapi ada Bapa, ada Roh Kudus yang ditinggalkan buat kita. Dan waktu itu terjadi, luar biasa. Malaikat tidak tinggal diam, malaikat datang. Menguatkan para wanita yang sedang mengalami ketakutan. Dan malaikat itu berkata, yang kamu cari gak ada di sini. Silakan lihat tempat dia berbaring sudah gak ada. Sekarang pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Pada ayat yang ke-7, ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Galilea bicara tempat pelayanan Yesus pertama. Apa yang dikatakan? Di dalam pendamaian tidak ada keterikatan masa lalu. Di dalam pendamaian yang ada adalah pemulihan. Hal yang baru Tuhan siap berikan buat saudara. Semua kita memiliki kesempatan
Kenapa? Karena Tuhan memberi pendamaian kepada kita. Berhenti menyalahkan masa lalu. Berhenti menyalahkan keluarga. Berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menyalahkan apa yang sedang dan sudah terjadi. Dan berhenti menyalahkan diri sendiri. Paskah berbicara sukacita. Paskah berbicara kemenangan. Paskah berbicara kebangkitan. Bukan karena kita melakukannya. Karena Yesus sudah lebih dulu melakukannya buat kita. Itulah kenapa pada akhirnya para wanita itu segera pergi, ayat yang ke-8. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan dikatakan mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Di Matius 28 ayat 9 dikatakan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Perhatikan, ada perubahan yang terjadi di antara wanita ini. Mereka tidak takut lagi. Tapi waktu mereka sadar dan mengerti apa yang malaikat katakan dan mereka bertemu dengan Yesus langsung, mereka langsung tersungkur, menyembah kaki Yesus. Dan kata Yesus pada ayat yang ke-10, kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku," supaya mereka, diingatkan lagi, pergi ke Galilea dan kesanalah mereka akan melihat aku. Kita ada hari ini karena Tuhan lebih dulu memilih kita. Dan jangan pernah lupakan itu. Siapa yang gak pernah gagal? Siapa yang gak pernah sakit? Siapa yang gak pernah susah? Siapa yang gak pernah takut? Siapa yang gak pernah khawatir? Semua yang dikatakan buruk atau kegelapan, semua kita punya pengalaman di sana. Tapi hari ini 12 April 2020 adalah perayaan buat kita semua. Karena yang lama sudah berlalu, kemenangan Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya pakai mulut saudara, ucapkan berkat. Pakai mulut saudara, ucapkan kesembuhan. Ucapkan kebangkitan, ucapkan kekuatan, ucapkan kemuliaan. Ucapkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kehidupan. Pikirkan, lihat bukan yang di bawah, bukan yang di bumi, tetapi yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Itulah nilai kehidupan kita. Di Paskah 2020, makna yang pertama yang kita bisa terima. Di dalam Yesus ada harapan. Di dalam Yesus ada persekutuan. Di dalam Yesus ada pendamaian. Kabar baik terjadi di tempat saudara, di rumah saudara, dimanapun saudara berada. Nikmati hari Minggu ini, rayakan kemenangan, bersorak-sorai. Biarlah hati saudara yang terus dipimpin oleh Roh Kudus benar-benar mengatur dan membantu setiap ucapan demi ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena apa yang terlepas di bumi, terlepas di surga. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Saya percaya hari Minggu ini, hari Minggu yang luar biasa buat kita semua. Berkat Tuhan turun dan hadir hidup saudara. Dan saudara bisa menikmati Paskah hari ini, menikmati setiap jam-jam yang ada di depan dengan siapapun saudara berada, dengan keluarga atau dengan teman. Mari ucapkan berkat untuk kota ini. Ucapkan berkat untuk bangsa ini. Ucapkan berkat bagi semua sesama kita yang terkena dampak dari COVID-19. Ucapkan berkat, penghiburan, kekuatan, hikmat, dan keselamatan buat semua yang sedang bekerja di Paskah COVID-19 ini. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan terus bersaksi. Dan kabar baiknya, pertobatan tidak akan pernah berhenti. Pertobatan akan bertambah jumlahnya. Dan nama-nama bertambah banyak dan baru tercatat di kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapakku, berdoa buat setiap keluargaku. Biarlah makna Paskah yang Kau sampaikan kepada kami, di mana di dalam Engkau ada harapan, di dalam Engkau ada persekutuan, di dalam Engkau ada pendamaian, terjadi hari ini, saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, hadir di setiap kehidupan, hadir di setiap rumah tangga, hadir di setiap keluarga, dan hadir di setiap komunitas. Pakailah kami, setiap kami lewat kebangkitan ini. Kami sadar akan waktu, akan momentum yang Kau titipkan kepada kami, bahwa hidup kami tidak berhenti terlepas dari kondisi keadaan saat ini yang kami alami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah ada di sepanjang 2020 ini. Dan rencanamu buat kami di tahun ini tidak pernah gagal. Pakai gerejamu, biarlah kesaksian akan kemuliaan-Mu terus disebarluaskan kepada banyak orang. Dan di depan
semakin banyak jiwa-jiwa yang bisa percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Aku lepaskan berkat buat seluruh keluargaku di Forward Living Church. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan melimpah-limpah di hidupmu. Mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.